Di Januari itu kita kan mulai coba, karena kita live ya, online gitu, online, terus kita main di TikTok. Di TikTok itu harus live. Di situ pertama kita jualan, sepi, nggak ada yang nonton cuma 2-3 orang. Satu minggu tuh yang order paling cuma 1 atau 2 orang gitu ya. Tapi kita usaha terus, kita bikin konten, kita iklanin. Lama-lama udah 2 bulan pertama udah lumayan oke. Terus kena di hari Lebaran, sampai sekarang udah jalan. Kebetulan waktu itu aku udah nggak punya duit ya, karena kan habis pandemi juga. Terus kita bisnis juga lagi hancur juga, buat makan 2 tahun tuh kan nggak ada penghasilan, tabungan habis ya. Modalnya dari nol sih kebetulan, bener-bener nol, zero gitu. Udah nggak ada modal apa-apa, kita nekat-nekat aja, ngambil barang dulu di marketplace lain, pakai duit kartu kredit, terus jalan, bentuk marketnya baru, abis itu kita ngambil dari luar. Setelah terbukti jalan dulu gitu. Jadi aku 2022 kemarin mencoba bisnis baru diawalin tuh 2022 akhir ya. Aku coba-coba setelah usaha sebelumnya gagal-gagal terus, naik turun. Akhirnya aku melihat peluang nih untuk jualan tas dari Cina. Kebetulan aku udah punya pengalaman yang ngambil barang dari Cina sebelumnya. Aku biasa ngambil di Alibaba gitu. Cuman kalau untuk di Alibaba itu kan kita enak, kita bisa pakai bahasa Inggris. Nah, begitu kita nyari di 1688 karena barangnya di situ oke, ada kesulitan lah kita ngomong pakai bahasa China gitu. Nah, itu kan effort ya kita. Aku orangnya simple, nggak mau repot. Ternyata ada platform nih yang bisa ngambilin dari sana, ngurusin. Aku tinggal tunjuk aja barangnya ini. Oh, bisa toh. Nah, udah aku akhirnya pakai cari barang. Ya udah, ini mangkas ke effortanku dalam bisnis ini gitu. Timnya bagus ya. Jawab WA cepet, segala macam, terus di email juga cepet, sistemnya kita transfer payment juga langsung terverifikasi gitu kan. Buat aku pribadi udah oke. Udah cukup buat aku. Pertama, aku baru sadar kalau aku tuh punya passion di sini ternyata setelah sekian lama. Karena setiap kali aku beli barang buat orang lain, buat pasangan aku dan anak dan lain-lain tuh aku yang mutusin beli, entah itu perempuan, entah itu laki-laki. Itu pertama. Yang kedua, setelah aku ngeliat riset data di TikTok gitu, wah ini marketnya gede banget gitu, semakin gede dan di sini ada peluang nih gitu. Jadi aku kenapa nggak main di sini aja ya? Kenapa kita nggak main di fashion aja? Dan tentuin dulu, gimana caranya kalau misal kita ngambil di tas dulu aja, yang di satu titik aja dulu sampai itu lumayan, baru nanti mikir yang lain gitu. Jadi kita nggak mau, selera orang tuh banyak banget, luas banget gitu. Nah, kalau misal dari barang lokal, kita sayang banget kalau cuman nggak buka market seglobal itu, segede itu, karena di Cina kan banyak banget barangnya tuh. Selera orang tuh pasti bakal bisa terpenuhi semua dari situ gitu loh. Jadi aku bukan ngomongin harus lokal, harus luar, harus harga murah, nggak juga sih. Pokoknya karena barangnya bagus-bagus, ada yang jualan, ya udah kenapa kita nggak jualan aja gitu. Jadi kalau aku kan punya prinsip ngambil barang itu kita harus beda dari yang lain, harus unik. Jadi kita mudah untuk ditemukan ya sama customer gitu. Nah di Cina itu saking banyaknya, jadi kita gampang nemu barang yang beda dan unik gitu. Kita kuatin di ini aja, di konten kita aja, di ads aja. Itu pasti satu pebisnis yang lain tuh yang jualan barang itu nggak mungkin bisa memenuhi atau merambah seluruh orang di Indonesia. Jadi aku gimana caranya berjuang untuk bisa, ya nggak mungkin bisa seluruh juga, tapi at least masih banyak pasti yang belum kena gitu, masih banyak yang belum tahu tentang produk ini atau produk yang mereka jual, atau yang terutama kalau ini produk yang aku jual ya. Jadi aku ya takut sih, pasti sih ada price war gitu, cuman ya udah kita bikin konten yang lebih bagus, kita iklanin aja, kita kerja lebih bagus, pelayanan lebih bagus, ya udah. Harus ngerti konsekuensi bahwa kalau kita pengen punya duit, ya kita harus kerja, perbanyak skill ilmu kita, pengetahuan kita, gitu, tenaga dan waktu kita juga gitu. Itu yang orang kadang nggak ngerti ya. Mereka pengen kaya, semua orang pengen kaya, belajar terus, cari tahu masalahnya di mana, problemnya kita di mana, kita maunya apa. Oh di sini kita kendalanya di sini, lalu itu diatasi, cari solusinya. Ya, sukses juga cari barang ya. Terima kasih. Ya.